Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Kita belajar matematika tentang persamaan rasional ya. Kita di sini akan belajar cara cepat menentukan jumlah persen dari persamaan rasional. Masih bersama saya Pak Ervan. Oke, kita mulai. Cara cepat menentukan jumlah persen dari persamaan rasional. Yang harus kamu ingat, jika faktor pangkat ganjil, maka tanda daerah atau segmen berikutnya berubah. Segmen itu adalah garis bilangan yang sudah dibagi oleh pembuat 0. Oke? Kita lihat yang kedua apa? Yang kedua, jika faktornya 4 genap, maka tanda daerah atau segmen berikutnya tetap. Jadi nanti dari persamaan rasional itu ada faktor-faktor yang didapat ya. Itu kita lihat pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil nanti akan mengakibatkan daerah dari segmen yang sudah kita ketahui tandanya positif atau negatifnya itu akan berubah. Demikian juga yang pangkatnya genap, berarti segmen yang berikutnya itu tandanya positif negatifnya. Kalau awalnya positif tetap positif, kalau awalnya negatif tetap negatif. Ya biar lebih jelas langsung kita masuk ke contoh saja. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan persen dari x min 3 dikali x plus 2 per 2x min 1 dikali x min 4 min x lebih dari sama dengan 0. Solusinya kita harus tahu syaratnya, bahwa syarat dari persamaan bentuk rasional itu penyebutnya tidak boleh 0. Di sini ya, 2x min 1 itu nggak boleh 0, atau 4 min x juga tidak boleh 0, sehingga diberi syarat ini, x tidak boleh sama dengan setengah, x tidak boleh sama dengan 4. Kalau 4 kita masukkan ke sini, nanti hasilnya adalah 0, itu tidak boleh. Setengah masukkan ke sini akan menghasilkan 0 juga tidak boleh. Itu akan menjadi tak terhingga ya bentuknya ya, bentuk tak terhingga. Oke. Itu syaratnya. Kita lanjutkan cari pembuat nolnya. Pembuat nol dari ini faktornya, ini faktor-faktor. Ini faktor-faktornya. Kita cari pembuat nol dari faktor-faktor itu. X min 3 sama dengan 0 berarti x-nya 3. X plus 2 sama dengan 0 berarti x-nya min 2. 2x min 1 sama dengan 0 berarti x-nya setengah. 4x min 0 sama dengan 4 min x sama dengan 0 sama dengan x sama dengan 4. Ini sudah ketemu. Ya, kita buat pada garis bilangan. Nah, seperti ini. Min 2, setengah, 3, 4. Jadi kita tulis yang dari kiri yang paling kecil semakin kanan semakin besar. Segmen itu yang mana? Nah, ini segmen. Ini segmen. 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 Ini segmen. Jadi garis bilangan yang dibatasi oleh ini pembuat nol itu. Atau daerah yang mau kita cari tanda positif negatifnya boleh. Baik, kita uji, kita cari apakah nilainya di sini positif atau negatif atau positif. Bagaimana kita uji dulu? Caranya kita pilih titik uji misal x sama dengan 0. Karena kita ambil x sama dengan 0 boleh, karena di sini pembuat nolnya tidak ada yang bernilai 0, berarti kita boleh. Kalau saya mau ngambil 1 boleh enggak, Pak? Boleh saja, 1 boleh di sini. Ya, setengah 1 kan nggak ada. Nah, ini boleh. 2 boleh. 5 boleh di sini. Pokoknya bukan pembuat nol, itu bisa kita pakai untuk menguji daerahnya itu atau segmen itu. Baik, di mana x sama dengan 0? Nah, x sama dengan 0 di situ. Ya. Kita uji sekarang daerahnya di situ 0 ataukah di situ daerahnya positif atau negatif. Nah, kita uji di sini dengan cara 0 dimasukkan ke soal. Ini ya. 0 kurang dari 3 dikali 0 plus 2. 2 kali 0 dikurangi 1 dikali 4 min 0. Seperti ini. Hasilnya min 3 kali 2, min 4, min 1 kali 4. Min dibagi min plus. Nah, berarti 0 menghasilkan segmen yang positif di situ. Kita lihat sekarang, kita ingat tadi ya, kalau faktor pangkatnya ganjil, maka mengakibatkan segmen berikutnya yang berurutan itu adalah berubah tandanya
Dari plus menjadi min, dari min menjadi plus. Itu ya. Kita lihat sekarang. Setengah diperoleh dari x 2x min 1 pangkat 1. Ini pangkat 1 ya. Jadi itu pangkat 1 itu. Nah, saya ya, di sini pangkat 1. Ini pangkat 1. Maka di sini akan menghasilkan negatif karena tandanya berubah. Karena ini 3. 3 dari x min 3. Ini juga pangkat 1. Ini bukan pangkat 0 ya, tapi pangkat 1. Menghasilkan positif karena dari min menjadi plus. Terus 4 dari sini, 4 min x pangkat 1 juga. Banyak ganjil juga. Nah, ini ya. Maka dari plus menjadi min. Tinggal 1 di sini. Dari plus melewati min 2. Min 2 diperoleh dari x plus 2 pangkat 1. Berarti tandanya juga berubah. Min. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, sekarang karena fungsinya ini kita tentukan daerahnya mana yang memenuhi, yang positif atau negatif. Kita lihat fungsinya. Oh, fungsinya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti fungsinya ini bernilai positif. Kita pilih daerah yang positif, itu yang memenuhi. Ini yang memenuhi. Nah, ini daerahnya. Terus yang ini. Ini daerahnya. Kalau sudah seperti ini baru kita simpulkan. Bagaimana kesimpulannya? Jadi berarti kan x-nya di antara min 2 sampai setengah. Di sini x-nya di antara 3 sampai 4. Jadi nilainya gini. Jadi penyelesaiannya adalah x demikian hingga min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan setengah. Ya, di sini ini di sini ada yang dihitamkan itu apa namanya, itu ada sama dengannya, yang ini nggak ada sama dengannya karena nggak boleh sama dengan, ini penyebut. Ini juga ini ada dihitamkan, di sini tidak karena ini penyebut. Syarat ini tadi ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x diantara min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah atau 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 4x elemen binarial. Nah, itu ya. Jadi seperti itu, mudah kan ya? Coba kita lihat sekarang yang contoh kedua. Kita lihat contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari x min 3 kuadrat dikali x plus 2 per 2x min 1 dikali 4 min x kurang dari sama dengan 0. Di sini bedanya di sini ya, ini pangkat 2. Saya tambahi pangkat 2. Di sini lihat tandanya berubah juga ya. Di sini saya ubah menjadi kurang dari sama dengan 0. Nah, nanti apa bedanya dengan soal yang tadi? Kelihatannya sama tapi beda. Solusinya sama dengan tadi. Penyebut tidak boleh 0. X tidak sama dengan setengah, X tidak sama dengan 4. Pembuat nilai kita cari sama dengan tadi juga ya. X min 3 sama dengan 0, X-nya 3. X plus 2 sama dengan 0, X-nya min 2. 2X min 1 sama dengan 0, X-nya setengah. 4 min X sama dengan 0, X-nya 4. Nah, ini kita buat garis bilangannya seperti tadi. Ya. Kalau dia penyebut, boleh sama dengan. Jadi penyebut ya, X min 3 ya. X plus 2, ini penyebut. Boleh sama dengan 0. Karena di sini tandanya ada sama dengannya. Berarti ini menyesuaikan sama dengan. Setengah 2x min 1 ini penyebut. Tidak boleh sama dengan. Ya, tidak boleh sama dengan. Kita biarkan terbuka. 3 pembilang. Kita hitamkan. Ini penyebut. 4 biarkan. Tapi kalau di sini tandanya tidak ada sama dengannya. Ini kita biarkan terbuka semua. Nggak usah diurak-urak. Gitu ya. Baik, kita uji sekarang. Kita uji pakai X sama dengan 0.
Di mana X sama dengan 0 itu? Nah, di situ ya. Sekarang kita cari nilainya. Apakah di sini nilainya positif ataukah negatif? Kita uji di sini. 0 dikurangi 3 pangkat 2 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2. 2 kali 0 dikurangi 1 dikali 4 min 0 sama dengan min 1 kali 4. Jadi di sini adalah positif dibagi negatif. Atau 6 dibagi min 4. Nilainya adalah negatif. Maka di 0 itu menghasilkan segmen yang negatif. Ini ya, menghasilkan negatif. Jadi setengah diperoleh dari 2x pangkat 1 di sini. Ya, pangkat 1. Maka di sini positif, berubah tandanya. 3 diperoleh dari x min 3 pangkat 2. Nah, ini pangkatnya genap. Karena pangkatnya genap, maka menghasilkan tanda yang tetap. Nah, dari plus lagi, dan min lagi gitu ya. Jadi ini karena pangkatnya genap 3 itu x min 3 pangkat 2, berarti di sini plus menjadi plus lagi. Untuk 4 ini pangkat 1. 4 min x pangkat 1, berarti tandanya berubah, negatif. Untuk 2 diperoleh dari x plus 2 pangkat 1 juga, tandanya berubah. Di sini awalnya tadi min, berarti di sini harus plus. Nah, seperti ini. Berarti daerahnya itu kurang dari 0, berarti fungsi soal itu kurang dari 0. Berarti fungsi ini bernilai negatif, berarti kita pilih yang negatif. Daerahnya. Kita pilih yang negatif. Nah, ini. Ini ya. Lalu kita simpulkan. Jadi penyelesaiannya sama dengan x diantara min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan setengah, atau x lebih dari 4, x elemen bilangan real. Ini diantara x diantara min 2 sampai setengah, x lebih dari 4. Nah, pertanyaannya, ini ada 3 kok diurak-urak ini ya. Apakah 3 itu masuk atau tidak ini? Kira-kira. Nah, untuk membuktikannya kita cek, coba kita cek. 3 ini kita cek, kita masukkan ke soal. Ya, kita masukkan ke soal jadi seperti ini. 3 min 3 pangkat 2, 3 ditambah 2, berarti 0 kali 5. 2 kali 3 dikurangi 1, dikali 4 min 3, berarti 5 kali 1. Kurang dari sama dengan 0. 0 per 5, hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? 0 kurang dari sama dengan 0, itu punya arti 0 kurang dari 0, berarti ya, atau 0 sama dengan 0. Punya arti itu. Kita terjemahkan dalam logika matematika, kalau 0 kurang dari 0 itu nilainya salah. 0 sama dengan 0 itu nilainya benar. Jika salah atau benar, maka nilainya adalah benar. Nilainya adalah benar. Karena nilainya benar, maka 3 termasuk dalam daerah penyelesaian. Berarti kita tulis seperti ini. Jadi penyelesaiannya adalah x demikian hingga min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan setengah, atau x lebih dari 4, dan x sama dengan 3 dan x elemen real. Jadi ditulis seperti ini. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Ini ya, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.